Putih. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2106101127. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi. Pada video ini saya akan membahas mengenai studi kasus lapangan yang saya amati, yaitu petani singkong. Jadi pada kasus studi pelaku ekonomi yang banyak ditemukan di daerah tempat tinggal saya, salah satunya yaitu petani. Karena tempat tinggal saya di pedesaan, jadi mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Salah satunya yaitu Bapak Suarso. Ia menggarap lahan miliknya sendiri. Ia menggarap lahannya dengan bantuan seseorang atau terkadang ia juga mengerjakannya sendiri. Dalam menggarap lahannya, ia memilih menanam tanaman sesuai dengan musimnya. Biasanya jenis tanaman yang ditanam yaitu singkong, jagung, kacang tanah, dan pohon pisang. Untuk sekarang ini, Bapak Suarso menanam pohon singkong di lahannya. Cara penanamannya menggunakan stik pada batang secara bergilir. Kemudian hal yang harus dilakukan yaitu persiapan lahan tanam dengan cara dicangkul ataupun dibajak. Untuk mencangkul lahannya, ia biasanya mempekerjakan seseorang untuk membantunya agar meringankan pekerjaannya. Setelah tanah dicangkul, akan diberikan pupuk kandang dan dibiarkan selama 10 hari. Selanjutnya, untuk bibit batang singkong yang digunakan adalah tanaman singkong yang sudah mencapai usia sekitar 10-12 bulan. Kemudian dipotong batang bagian tengah. Panjangnya sekitar 30 cm. Penanaman tanaman singkong biasanya dilakukan pada saat awal musim hujan karena bibit memerlukan pasokan air yang cukup banyak untuk pertumbuhan awal. Kemudian untuk menanamnya dibuat lubang dengan cara menyangkul tanah. Lalu masukkan batang ke dalam lubang tanah sedalam sepertiga dari panjang batang. Pada saat meletakkan batang, hindari mata tunas yang terbalik. Lalu setelah beberapa hari, tanaman singkong bisa diberi pupuk kandang lagi dan pupuk urea akan menjadi lebih subur. Untuk lahan seluas 2000 meter kubik biasanya membutuhkan sekitar 1 kuintal pupuk urea. Harga untuk 1 kuintal pupuk urea seharga 210.000. Dan untuk pupuk kandangnya berasal dari kotoran kambing miliknya karena ia memiliki beberapa kambing sehingga kotorannya bisa ia gunakan untuk menghemat pengeluaran. Setelah tanaman singkong kurang lebih berumur 10 bulan, singkong dapat dipanen. Hasil panen yang mereka dapatkan biasanya dijual melalui pengepul. Jika tanaman singkong yang dipanen mendapatkan hasil yang bagus, ia bisa memperoleh sekitar 4 ton untuk tanah seluas 1000 meter kubik. Akan tetapi jika hasil panennya kurang baik, ia biasanya hanya memperoleh kurang lebih 3 ton untuk 2000 meter kubik tanah. Harga jual yang diberikan pengepul terhadap harga singkong terkadang berubah-ubah. Jika permintaannya banyak, pengepul akan membeli dengan harga yang tinggi. Akan tetapi jika permintaannya rendah, pengepul akan membeli dengan harga yang rendah juga. Untuk harga yang ia dapatkan untuk panen tahun ini terdapat kenaikan dengan harga sekitar 1.400 per kilogramnya. Dibandingkan dengan harga tahun lalu hanya sekitar 500 perak per kilogramnya. Selain tanaman singkong, ia juga biasanya akan menanam tanaman kacang tanah, pohon pisang, atau juga tanaman jagung, tergantung musimnya. Dari hasil uang panen yang ia dapatkan digunakan sebagian besar untuk memberi gaji para buruh tani yang telah membantunya, kemudian digunakan untuk sisa keperluan panen yang akan datang. Kemudian untuk masalah yang sering dihadapi oleh para petani, yaitu mereka kesulitan menggunakan teknologi yang modern. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi tradisional seperti cangkul dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Mereka juga kesulitan mendapatkan pupuk karena terkadang harga pupuk yang terlalu mahal sesuai dengan keuangan yang mereka miliki. Kemudian mereka juga kesulitan dengan harga hasil pertanian yang
cenderung tidak stabil. Kemudian kemungkinan terjadinya gagal panen dan perubahan musim yang tidak menentu. Kemudian, petani sebagai seorang produsen memiliki peran untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari segala kerugian yang terjadi. Untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, para petani mengelola lahan yang akan digunakan dengan benar. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu pembersihan lahan untuk pertanian secara manual menggunakan cangkul. Selanjutnya, pengguguran tanah untuk menghancurkan gumpalan tanah yang keras akan lebih baik dilakukan jika setelah hujan turun, karena tanahnya akan lebih mudah untuk dihancurkan. Jika lahan sudah rata, akan membuat struktur dan tekstur tanah menjadi lebih mudah untuk ditanami. Kemudian dilakukan pemupukan yang dapat bertujuan untuk memperbanyak unsur hara dalam tanah yang nantinya akan membuat tanah menjadi lebih subur. Kemudian juga petani melakukan biasanya para petani singkong ini menjual hasil pertaniannya kepada pengepul singkong. Para pengepul ini akan membeli singkong dengan harga yang berbeda dengan pengepul lain, karena nantinya akan terjadi persaingan. Dengan harga singkong yang tidak stabil, terkadang membuat para petani dan pengepul kesusahan. Namun akhir-akhir ini harga singkong sedang naik sehingga baik pengepul maupun petani tidak merasa kesusahan lagi. Biasanya harga singkong yang turun disebabkan karena pengaruh perdagangan internasional dan juga dapat dipengaruhi oleh permintaan yang tidak banyak. Pengepul sebagai seorang konsumen dalam membeli singkong, ia selalu memilih singkong. Dalam pembangunan pertanian, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk membantu para petani dalam mengembangkan pertaniannya. Untuk itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memajukan pertanian yang ada di Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan harga, di mana pemerintah akan mengontrol harga komoditas pertanian yang bertujuan untuk mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan. Kemudian, dapat memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi bahan baku untuk industri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk memperlancar dan menghambat pemasaran komoditas pertanian ke suatu wilayah ke wilayah lain. Kebijakan perdagangan juga memperlakukan pembatasan terhadap impor dan ekspor. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah pemberian subsidi pupuk bagi para petani. Dengan adanya pemberian subsidi pupuk dapat mendukung pertanian untuk meningkatkan produksi bagi para petani. Kebijakan yang keempat adalah perbaikan prasarana pertanian. Perbaikan prasarana pertanian dapat memudahkan para petani dalam menjual hasil pertaniannya dan juga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Kebijakan yang kelima adalah pengenalan teknologi pertanian. Pengenalan teknologi pertanian sangatlah penting, mengingat kita telah berada di zaman modern ini. Dengan adanya teknologi pertanian, nantinya dapat diharapkan akan meningkatkan kualitas dari hasil pertanian dan memudahkan para petani untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian, kebijakan yang selanjutnya adalah penyuluhan pertanian bagi para petani. Adanya penyuluhan pertanian bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para petani sehingga dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi para petani ke depannya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadikan perkembangan pertanian untuk menjadi lebih maju lagi. Kemudian
Inflasi juga sering terjadi pada sektor pertanian. Inflasi pada hasil pertanian disebabkan karena tingginya permintaan terhadap hasil pertanian. Akan tetapi, tingginya permintaan barang hasil pertanian tidak sepadan dengan adanya hasil pertanian, sehingga hasil pertanian yang tersedia akan mengalami kenaikan harga. Kemudian, akibatnya adanya inflasi ini dapat mengakibatkan menurunnya pembelian hasil pertanian yang dibeli oleh para pengepul. Dengan adanya inflasi ini, petani sebagai produsen sangat diuntungkan, akan tetapi konsumen merasa dirugikan dengan harga yang mahal. Meskipun hasil pertanian di Indonesia selalu meningkat, akan tetapi kesejahteraan para petani masih rendah. Karena sebagian besar penduduk pedesaan yang mata pencahariannya bergantung dengan sumber daya lahan pertanian dan pekerjaan pokoknya sebagian dari masyarakat tersebut adalah sebagai petani dan buruh petani. Para petani biasanya mengelola lahan milik sendiri untuk memperoleh penghasilan, sedangkan buruh tani mereka itu mengelola lahan milik orang lain untuk mencari penghasilan. Kemiskinan para petani di desa disebabkan oleh krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan. Kemudian, kemiskinan yang terjadi di pedesaan dapat disebabkan karena belum optimalnya penggunaan sumber daya lahan pertanian. Pada sisi lain, banyak juga lahan pertanian yang terbelangkalai karena kurangnya keinginan generasi muda untuk mengembangkan teknologi pertanian. Karena sebagian generasi tua hanya mengandalkan pengelolaan lahan pertanian secara tradisional, yang sudah dilakukan secara turun-temurun dengan alat yang masih tradisional. Kondisi tersebut mengakibatkan kehidupan masyarakat di pelosok pedesaan mengalami keterbelakangan baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemasaran hasil pertanian yang kurang merata juga menjadi salah satu penyebab kurang majunya para petani. Karena para petani dan buruh tani tinggal di daerah yang pedesaan dan jauh dari perkotaan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, mereka biasanya mengalami kesulitan dalam mobilitas memasarkan hasil pertaniannya. Namun, untuk sekarang ini, karena kebijakan pemerintah yang memperbaiki prasarana untuk pertanian akan memudahkan para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Kemudian juga sudah banyak penyuluhan yang menuju desa-desa pelosok sehingga pengetahuan mereka menjadi lebih bertambah mengenai bagaimana cara menanam yang baik untuk mendapatkan kualitas hasil produksi pertanian yang baik. Selain itu juga mereka mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah.